Bagaimana menjadi penyiar radio yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Razita Larasati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bagaimana sih menjadi penyiar radio yang baik. Nah, pasti kalian semua udah gak asing sama yang namanya penyiar radio, atau bahkan kalian salah satu penikmat musik di radio. Sebelum kita membahas seputar bagaimana menjadi penyiar radio yang baik, mari kita cari tahu definisi penyiar radio itu sendiri. Penyiar radio itu apa sih? Nah, penyiar radio sendiri merupakan seseorang yang bertugas untuk memandu dan membawakan suatu program yang akan disiarkan di radio. Nah, penyiar radio sering dianggap sebagai wajah atau ujung tombak suatu stasiun radio. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu program siaran radio juga bergantung pada siapa penyiarnya. Nah, penyiar radio juga disebut sebagai radio announcer, radio broadcaster, radio presenter, dan radio host. Orang-orang yang bekerja sebagai penyiar radio umumnya harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Sebenarnya penyiar radio mirip seperti presenter atau host yang sering kita lihat di TV. Bedanya, di radio kita hanya mendengarkan suaranya saja. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi penyiar radio, kita akan membahas tentang tugas penyiar radio. Tugas utama penyiar radio adalah menyiarkan informasi dan hiburan kepada pendengarnya. Biar lebih jelas, berikut adalah beberapa tugas seorang penyiar radio. Yang pertama adalah penyiar radio bertugas untuk membawakan acara program siaran radio seperti musik, berita, olahraga, dan iklan. Yang kedua adalah penyiar radio bertugas untuk melakukan wawancara serta memperkenalkan tamu yang diundang untuk melakukan diskusi dalam program siaran. Nah, di dalam berbagai kesempatan seperti promosi film atau mungkin promosi lagu terbaru, pasti seorang penyiar harus bisa melakukan wawancara dengan baik ya. Yang ketiga adalah penyiar radio bertugas untuk menyampaikan informasi penting seputar jadwal stasiun radio seperti jeda iklan, jadwal program, dan informasi layanan publik. Nah, bukan hanya lagu saja yang penting di dalam suatu radio, tetapi stasiun radio juga harus memperkenalkan jadwal yang akan dibawakan pada siaran seperti iklan dan informasi layanan publik. Yang keempat adalah melakukan riset topik yang akan dibahas, dikomentari, didiskusikan selama program siaran berlangsung. Nah, seorang penyiar radio harus mempunyai kemampuan riset yang baik, karena di berbagai kesempatan seperti riset tentang informasi penting terkait brand yang akan bekerja sama dengan mereka, ataupun riset tentang tamu yang diundang untuk diwawancarai, pasti harus dilakukan riset yang baik. Nah, yang kelima adalah membacakan naskah yang sudah dipersiapkan di acara radio. Yang keenam adalah memperkenalkan program acara yang selanjutnya dan memandu pendengar untuk mendengarkan. Yang ketujuh adalah mengomentari berita penting. Nah, maksudnya apa sih mengomentari berita penting itu? Nah, menjadi seorang penyiar radio harus memiliki pengetahuan tentang berita-berita penting yang akan dibawakan, seperti berita seputar politik, ekonomi, pemerintahan, kesehatan, atau bahkan artis luar maupun dalam negeri yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedelapan adalah membacakan pesan dan menerima telepon dari pendengar seperti kirim-kirim salam maupun request lagu. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa saja sih tugas-tugas penyiar radio, kita juga perlu mengetahui tentang skill agar menjadi penyiar radio yang baik. Beberapa skill yang diperlukan adalah 1. Keterampilan berbicara. Nah, jika ingin menjadi seorang penyiar radio, maka kamu harus menguasai kemampuan berbicaramu. Kamu harus berbicara dengan intonasi yang tepat, perhatikan juga kecepatan, penekanan, artikulasi yang jelas, agar pesan kamu sampai ke pendengar. Intinya, seorang penyiar harus memiliki teknik vokal yang baik. Selain suara, penyiar radio juga memiliki nada berbicara yang terdengar penuh semangat, asyik, dan menyenangkan. Yang kedua adalah kemampuan mengoperasikan peralatan siaran. Nah, sama seperti pekerjaan yang lain, kita juga harus menggunakan software atau alat tertentu. Penyiar radio juga demikian, kamu harus bisa menggunakan peralatan siaran radio agar memudahkan proses siaran atau produksi. Beberapa peralatan yang sering digunakan adalah mikrofon, handphone, audio mixer, komputer, dan peralatan lainnya. Nah, kamu gak harus langsung menguasai semuanya kok. Kamu bisa mempelajari dasar-dasarnya saja dan memperdalam pemahaman kamu saat kursus atau praktik bekerja sebagai penyiar radio profesional. Nah, kalau kamu masih kuliah, coba manfaatkan radio kampus atau komunitas radio agar semakin familiar dengan peralatan siaran sekaligus mengasah kemampuan kamu. Yang ketiga adalah up to date dan berwawasan luas. Menjadi seorang penyiar radio, pasti harus selalu membagikan informasi baru dan fresh kepada pendengarnya. Karena itu, penyiar radio harus memiliki wawasan yang luas dan mengikuti tren serta perkembangan informasi. Hal ini agar siaran tidak datar dan tidak monoton. Selain itu, kamu juga akan selalu punya topik menarik untuk dibahas. Gak harus tentang musik, kamu juga dapat mempelajari topik-topik seperti film, ekonomi, bencana alam, dan tren yang sedang viral lainnya. Yang keempat adalah interpersonal skills.
Interpersonal skills itu apa sih? Nah, interpersonal skills adalah kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa sih penyiar radio harus punya skills ini? Karena penyiar radio harus bisa melakukan wawancara dengan bintang tamu atau menjawab telepon dari pendengar secara on air. Saat melakukan wawancara atau menerima telepon, penyiar radio harus bisa menerima dan menyampaikan informasi dengan baik. Penyiar radio juga harus memiliki kemampuan mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh narasumber, serta membangun hubungan yang positif dengan seluruh pihak yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kelima adalah keterampilan problem solving. Nah, menjadi seorang penyiar radio harus memiliki keterampilan problem solving, karena dalam pekerjaan apapun pasti akan menemukan masalah dan situasi tidak terduga. Karena itulah keterampilan problem solving harus kamu kuasai. Misalnya saat sedang siaran, naskah atau skrip yang disediakan oleh tim ternyata terpotong atau belum selesai. Dalam kondisi ini, penyiar harus mempunyai dan bisa melakukan improvisasi yang sesuai agar siaran bisa tetap berlanjut dengan baik. Yang keenam adalah kemampuan research. Seorang penyiar radio harus bisa melakukan penelitian dan riset terkait topik yang akan dibahas pada saat siaran. Maka dari itu, seorang penyiar radio profesional perlu melakukan riset agar ketika siaran berlangsung, kamu memiliki pengetahuan yang cukup untuk membahas atau mengomentari topik tersebut. Yang ketujuh adalah kemampuan berbahasa Inggris. Saat menjadi penyiar nanti, kamu akan mewawancarai banyak orang seperti musisi, aktor, aktris, seniman, dan orang terkenal lainnya. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti kamu memiliki kesempatan untuk mewawancarai artis berskala internasional. Wah, kesempatan seperti ini bisa saja hanya datang sekali dalam seumur hidup. Nah, maka dari itu, agar dapat menggali informasi lebih dalam, saat wawancara nanti, tentunya kita harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik agar dapat mempermudah pekerjaan saat mewawancarai nanti. Yang kedelapan adalah memiliki wawasan musik yang baik. Biasanya, salah satu program dalam siaran radio pasti ada section playlist musik dari berbagai macam genre. Maka, para penyiar radio harus memiliki wawasan musik yang luas yang tidak hanya mendengarkan dan update musik-musik dengan genre kesukaannya saja, tetapi juga musik-musik genre lain yang harus digali secara lebih dalam lagi. Nah, setelah kita membahas tentang skills atau kemampuan agar menjadi penyiar radio yang baik, saat ini aku akan membahas tentang jurusan kuliah apa saja sih untuk menjadi penyiar radio. Nah, sebenarnya menjadi seorang penyiar radio tidak harus dari jurusan tertentu. Tapi, kalau kamu ingin mengasah skills yang telah disebutkan tadi, ada beberapa program studi yang cocok untuk menjadi penyiar radio. Yang pertama adalah jurusan broadcasting. Jurusan broadcasting sendiri adalah pengembangan dari jurusan komunikasi. Fokusnya lebih ke teknik pembuatan konten, teknik olah suara, aplikasi multimedia, penyuntingan gambar, dan sejenisnya. Yang kedua adalah jurusan komunikasi. Jika broadcasting khusus mempelajari teknik pembuatan konten, jurusan komunikasi mempelajari bidang yang lebih luas. Selain teori komunikasi, kamu juga bertemu dengan mata kuliah di bidang media dan pemasaran nih. Yang ketiga adalah jurusan sastra. Seorang penyiar radio wajib mempunyai kosakata yang beragam agar siaran tidak membosankan. Maka dari itu, jurusan sastra bisa menjadi pilihan yang tepat. Kamu bisa mendaftar ke jurusan sastra Indonesia, sastra Inggris, dan sebagainya. Yang keempat adalah jurusan hubungan internasional. Memangnya apa hubungannya jurusan hubungan internasional dengan penyiar radio? Nah, mahasiswa jurusan hubungan internasional ini dibekali dengan berbagai isu-isu nasional maupun luar negeri. Sudah pasti, mahasiswa jurusan hubungan internasional ini mempunyai wawasan yang luas yang merupakan salah satu hal yang penting untuk menjadi seorang penyiar radio. Nah, itu semua adalah informasi terkait bagaimana sih menjadi penyiar radio yang baik. Nah, untuk menutup presentasi kali ini, izinkan aku untuk mereview kembali tentang skill-skills yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penyiar radio yang baik. Skills yang pertama adalah keterampilan berbicara. Yang kedua adalah kemampuan mengoperasikan peralatan siaran. Yang ketiga adalah up to date dan berwawasan luas. Yang keempat adalah memiliki interpersonal skills. Yang kelima adalah keterampilan problem solving. Yang keenam adalah kemampuan research. Dan yang ketujuh adalah kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedelapan adalah kemampuan memiliki wawasan musik yang baik. Nah, semoga informasi yang telah aku sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran untuk kalian untuk menjadi penyiar radio yang baik. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.